karena gue lagi ada di Gias 2025, ini kan yang berhubungan dengan kuliner ya. Salah dong, bukan dengan kuliner tapi dengan otomotif. Gue pengen bahas deh tentang seputar motor, entah apapun. Jadi apa pertanyaannya buat gue? Jadi ntar gue tinggal jawab. Oke, untuk cicilan motor per bulan yang idealnya ya, itu yang pertama kurang lebih 20% dari gaji lo. Oh, kalau 20% untuk orang yang udah berkeluarga. Karena kenapa? Karena dia banyak kebutuhan sehari-hari juga ya untuk memenuhi kebutuhan dari tanggungan istri, keluarga, serta anak juga kan. Nah, 20%-nya itu lo bisa alihin ke cicilan entah kendaraan lo, terutama motor gitu. Jadi itu efektif. Tapi kalau lo masih single sih 30 oke lah. Jadi dengan segitu lo juga bisa memanage uang juga. Karena kan kita kan bukan hanya kepentingannya untuk nyicil juga. Dan keperluan-keperluan tak terduga juga harus ada. Tabungan juga harus ada gitu. Yang pertama, lu harus tahu itu harus resmi dari yang lu tempat kreditkan, misalnya motor itu dari brandnya resmi, ya kan? Karena kalau misalnya brand bodong kan kita takut ya dari jenis surat-suratnya atau gimana, khawatir bisa aja diduplikat atau enggak disekolahin, kan khawatir ngeri ya. Nah, dan yang pastinya dari segi yang gue bilang tadi, keuangan lu juga harus aman. Misalnya lu harus punya pekerjaan tetap, karena kredit itu jangka panjang ya. Jadi lu bisa memanage gaya hidup lu dikurangin, tapi kredit itu selalu dibayar dalam setiap bulan supaya lu nantinya nggak kena penalti atau nggak kena pelanggaran pada saat lu kredit gitu. Nah, di sini kan orang kan pendapatannya beraneka ragam ya. Ada yang istilahnya masih misalnya di bawah UMR ya, tapi ingin punya kendaraan, otomatis kan dia kan memilih untuk bunga kecil tapi prosesnya lama, atau enggak bunga besar tapi prosesnya cepat ya kan. Mau nggak mau pilih yang pertama ya. Karena apa? Untuk keperluan dia, terus untuk keuangan dia lebih stabil, dan emang untuk benar-benar cara mencukupi dalam kebutuhan sehari-hari itu perlu juga. Jangan sampai dia tiba-tiba loss gitu aja, karena khawatir kalau loss dia tidak bisa bayar angsuran pada saat kredit, itu bahaya banget ya kan ya. Nah, kalau orang yang istilahnya dalam kehidupannya udah mencukupi, jangan apa-apa dah bunganya besar, tapi jangka kreditnya enggak panjang gitu ya. Karena kenapa? Karena dia juga ada motivasi untuk cepet-cepet lunas ya kan. Supaya kalau udah lunas itu lega tuh. Tunggakan nggak ada, kita tinggal pakai kendaraan juga pede ya kan ya. Nah, kalau menurut gue ya, lu simpen dulu tuh duitnya, lu simpen benar-benar, dan lu punya motivasi. Gue pengen kendaraan ini, tapi gue harus simpen benar-benar duit ini supaya gue tap di awal itu harus gede, nanti biar di kreditannya kecil. Dengan cara lu tabung, punya udah cukup nih, DP gua gede, yang penting angsuran gua nggak lama. Itu yang benar menurut gua. Karena lu punya kendaraan itu juga di dalam berkendara kan, lu kan udah emosi macet, ya kan, udah pikiran yang lain-lain, pikiran di kerjaan. Tapi jangan sampai angsuran ini jadi pikiran juga ya kan ya. Intinya lu DP di awal besar, nanti untuk tagihan angsurannya kecil supaya enak, kelarnya juga cepat menurut gue gitu. Nah, tips terbaik dari gue ya, kalau mau ada yang motor sekarang yang pasti dari kendaraan resmi ya, tempatnya ya, yang terpercaya juga. Yang kedua yang pasti
mau yang namanya ada musim-musim yang dimana lu beli kendaraan hemat. Gimana caranya? Gampang aja. Lu datang ke seperti ini, ke Gias. Tepatnya di Gias sekarang nih yang 2025. Apalagi lu langsung belinya lewat apa? Ya belinya itu lewat Astra Financial. Tepatnya di Moksa. Karena kenapa? Lu misalnya beli kendaraan motor. Oke, lu beli kendaraan motor. Nanti kalau pada saat lu dari Moksa. Nanti akan mendapatkan cashback senilai 1 juta rupiah. Bukan hanya cashback tapi juga dapat helm juga. Oke, jangan lupa datang ke Gias 2025 dan jangan lupa datang ke booth utama Astra Financial pastinya. Berbagai sesuatu dapat dimudahkan dengan Astra Financial. Gue Dasin Tipani, see you and next weekend. Moksa.